Hari ini kita mengisi untuk rencana evaluasi. Di rencana evaluasi itu cukup berbeda dengan PPG di tahun lalu ya, di tahun 2022. Kalau mereka itu tidak perlu ada LK-nya tapi masuk ke dalam instrumennya. Nah, kalau sekarang teman-teman diminta buat dulu LK-nya, baru kemudian instrumennya. Ini saya nanti akan berikan satu contoh punya peserta PPG di tahun lalu yang sudah melaksanakan untuk evaluasi ya, di mana mereka tahun lalu itu dimintanya sudah ada tulisannya, ada jurnal refleksi, ada wawancara, ada observasi. Kalau di LMS saat ini juga seperti itu tampaknya. Nah, ini Bu Anita Rahmawati, beliau membuat jurnal refleksi guru, modelnya seperti ini. Ya, jadi nanti teman-teman tuliskan apa KD-nya, lalu kemudian pertanyaan serta, nah gini, kalau kemarin itu rencana evaluasinya dilakukan di akhir setelah PPL. Jadi seperti PTK ya, seperti penelitian tindakan kelas. Jadi rencana evaluasi ini digunakan untuk mengisi kolom refleksi saat Bapak Ibu sedang melaksanakan pembelajaran. Di tahun lalu, rencana evaluasi ini dibuatnya atau dikerjakannya setelah PPL, sehingga Bu Anita punya jawabannya ya. Yang membedakan tahun ini karena LK-nya dilakukan di awal sebelum PPL, maka kan tidak bisa jawaban ini dibuat. Tapi kolomnya ada ndak apa ya, kolomnya tetap diadakan itu tidak apa-apa. Tapi pertanyaannya itu yang harus Bapak Ibu buat. Pertanyaannya tidak boleh sama dengan apa yang dibuat oleh Bu Anita. Itu harus dengan pertanyaan yang berbeda. Tapi nanti saya akan jelaskan hal-hal apa saja yang bisa dicantumkan di dalam jurnal refleksi. Lalu ke berikutnya, yang kedua ini ada lembar observasi guru. Ya, di lembar observasi guru, maka Bapak dan Ibu juga membuat instrumen observasi. Sebaiknya di lembar observasi juga tidak perlu di checklist ya, nggak perlu diisi, ditinggalkan saja, dikosongkan saja, tapi ada pernyataannya. Lalu kemudian ini adalah contoh instrumen untuk pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara juga ini dikosongkan. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah alternatif instrumen ketika Bapak Ibu mau buat, oh saya mau buat pedoman wawancara, oh saya mau membuat lembar observasi, maka model contohnya seperti ini. Ini hanya menjadi sebuah bahan rujukan bagi Bapak dan Ibu ketika mau membuat instrumen. Termasuk ketika Bapak Ibu membuat hasil survei ke peserta didik ya. Kita cantumkan nama siswanya siapa, lalu kemudian uraiannya apa. Nah, ini juga dikosongkan saja. Nah, ini contoh dari artefak hasil belajarnya ya, belajar siswa. Dan ini kan pasti tidak bisa diperoleh karena ya Bapak dan Ibu kan belum PPL gitu ya. Tapi kalau memang artefaknya mau Bapak Ibu cantumkan, tapi melihatnya misalkan kepada LKPD-nya, itu yang dilampirkan dan dianggap sebagai artefak, silakan saya perbolehkan ya, meskipun tentunya tidak ada coretan dari siswanya. Nah, kenapa kalau kita lihat dari eh, poin ini kita akan banyak membuat instrumen karena
Bapak dan Ibu diminta memang membuat instrumen rencana evaluasi sesuai dengan rencana aksi yang sudah disusun dan itu ada banyak ragamnya. Ada jurnal refleksi, ya, lalu ada video. Video ini kan nggak bisa dilakukan ya, wong kita belum PPL. Ada lembar observasi, ada wawancara, ada survei kepada siswa, ada artefak hasil belajar. Tadi Bu Anita, beliau membuat instrumennya yaitu untuk jurnal refleksi, lembar observasi, wawancara, survei, dan artefak. Bapak Ibu tidak boleh hanya satu instrumen ya, minimal 3 instrumen karena ada 3 hal yang akan diminta di dalam LK 2.4. Saya harapkan ini paham sampai di sini. Lalu kemudian kita pindah ke LK 2.4. Di LK 2.4 itu, Bapak Ibu akan dimintakan rencana evaluasi yang perlu dibuat instrumennya di saat Bapak Ibu sedang melaksanakan program PPL. Yang tertulis di dalam LK 2.4 itu ada 3 metode ya, satu metodenya bebas. Metode yang pertama itu terkait dengan observasi pembelajaran, yang kedua itu terkait dengan refleksi ya. Nah, metode observasi pembelajaran ini adalah metode pengamatan Bapak dan Ibu. Berarti kalau Bapak Ibu ngajar, ada evaluator, ada observer ya di dalam kelas mengamati Bapak Ibu mengajar atau mengamati dokumen RPP, itulah yang akan Bapak Ibu buat. Kita namakan kebutuhan instrumennya sebagai lembar checklist atau observasi dan dibuatkan rencana pengembangannya. Nah, untuk hasilnya itu ini boleh dalam bentuk link instrumen Google Drive ya, atau Bapak Ibu sampaikan link instrumen lampiran nomor berapa. Nanti saya akan berikan LK 24 yang sudah ada catatan saya biar Bapak Ibu ingat. Nah, yang kedua itu adalah metode refleksi. Untuk metode observasi pembelajaran dan refleksi ini sampai ke sini itu tidak boleh diubah ya. Jadi Bapak Ibu mengerjakan apa yang diminta di dalam LK 2.4 sesuai dengan 2 metode ini. Sehingga instrumen yang harus ada di dalam LK 2.4 itu adalah instrumen lembar observasi dan yang kedua itu adalah instrumen jurnal refleksi. Tadi Bu Anita sudah buat ya jurnal refleksi sama lembar observasinya. Nanti boleh ditiru meskipun tidak boleh dijiplak pertanyaannya. Nah, yang berikutnya terakhir itu adalah Bapak Ibu menentukan setelah metodenya ada observasi pembelajaran, ada refleksi, maka metode ketiganya ini apa? Oh, saya mau metode ketiganya adalah wawancara. Maka kebutuhan instrumennya apa? Kebutuhan instrumennya tentu terkait dengan pedoman wawancara. Nah, di pedoman wawancara yang Bapak Ibu buat, itu rencana pengembangannya akan menanyakan mengenai apa saja. Itu diletakkan di rencana pengembangan, ya. Nah, kalau kita lihat oleh karena itu, maka di LK 2.4 ini ada minimal 3 instrumen yang akan Bapak dan Ibu buat. Kalau misalkan kita membuatnya adalah artefak hasil belajar siswa ya, dari LKPD yang sudah kita buat, maka metodenya bisa dalam bentuk studi dokumen. Kenapa? Karena artefak hasil belajarnya itu sudah ada dan dia dalam bentuk dokumen. Maka kita katakan sebagai studi dokumen. Kebutuhan instrumennya apa? Ya, kebutuhan instrumennya adalah dokumentasi, ya, dokumentasi dari
LKPD, rencana pengembangannya bagaimana? Rencana pengembangannya berarti penyajian atau pemberian LKPD tugas sesuai dengan KD yang diminta atau kompetensi awal yang diminta. Nah, hasilnya ini tidak perlu pakai link lah, takutnya nanti nggak bisa terbuka. Jadi cukup Bapak Ibu cantumkan saja lampiran nomor berapa di bagian ini. Nah, kalau kita lihat sekarang, tulisan yang berwarna merah ini itu adalah tulisan yang memang ada di LK 2.4. Jadi instruksi tugasnya saya warnai dengan warna merah. Yang saya kerjakan warnanya adalah warna hitam. Saya mempermudah Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu mau membuat metode observasi pembelajaran dengan instrumennya itu adalah checklist observasi. Sebetulnya Bapak Ibu buat dua, ya, ada dua lembar checklist observasi. Apa saja? Satu, checklist observasi untuk kegiatan mengajar guru. Satu, checklist observasi untuk kegiatan belajar siswa. Boleh enggak, Bu? Misalkan saya hanya buat checklist observasi untuk kegiatan mengajar guru. Jawabannya saya perbolehkan. Jadi Bapak Ibu boleh pilih salah satu, meskipun sebetulnya idealnya adalah keduanya. Jadi kita mengamati guru, kita juga mengamati siswa. Guru diamati saat mengajar, kalau siswa diamati saat dia sedang belajar. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dibuat oleh Bu Anita, ya, beliau lebih melihat bagaimana apa namanya pengamatan itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga menanyakan kepada apa pengalamannya saat guru itu sedang PPG, ya, pengalaman dirinya saat sedang PPG. Nah, itu dimasukkan di poin itu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Tapi kalau mau mudahnya lebih baik pengamatan yang dilakukannya itu lebih kepada saat ibu dan bapak sedang mengajar. Berarti contohnya apa? Misalkan kalau lembar checklist observasi, bapak ibu di dalam kegiatan pendahuluan mengkondisikan kelas, lalu kemudian apa itu namanya menyampaikan tujuan pembelajaran dan ruang lingkup pembelajaran, lalu melatih nasionalisme, sama seperti ketika kegiatan PPG untuk pembuat PPL yang untuk pembuatan kegiatan pembelajaran itu yang pendahuluan inti penutup itu bisa kita katakan sebagai lembar checklist observasi, ya. Nah, yang kedua itu terkait dengan refleksi. Kalau refleksi itu biasanya satu instrumen saja. Nah, apa saja yang ditanyakan? Saya membuatnya menjadi 5 poin. Yang pertama itu Bapak Ibu menanyakan tentang jenis kegiatan, ya, lalu kemudian tentang kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru seperti apa. Lalu yang ketiga, kesan positif dan negatif dari pembelajaran oleh guru dan kegiatan belajar oleh siswa seperti apa. Tanggapan siswa terhadap kegiatan belajar dan pembelajaran, lalu juga tentang upaya perbaikan yang dilakukan. Ingat bahwa ini dalam bentuk pertanyaan terbuka, ya. Pertanyaan terbuka berarti ada secara tidak langsung seperti wawancara, ya. Kita akan lihat jurnal refleksi ini, misalkan jenis kegiatan apa yang telah berlangsung. Bu Arita buatnya seperti itu. Kejadian-kejadian apa saja yang penting selama kegiatan pembelajaran. Nah, ini kita bisa masukkan kepada jenis kegiatan. Peran apa yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran, ya, hal-hal positif atau keberhasilan apa yang telah saya capai. Oh, ini mohon maaf, ya. Jurnal refleksi itu bukan dari segi observer tapi dari segi si pesertanya. Jadi Bapak dan Ibu ingin menanyakan di dalam kualitas PPL yang sedang dilakukan itu apa saja sih yang ingin ditanyakan sehingga
itu akan terlihat kelemahan-kelemahan yang nantinya bisa dihindari. Sama seperti kalau kita buat penelitian tindakan kelas dengan model Kemis dan Taggart, itu kan bagian terakhirnya adalah refleksi. Nah, refleksi itu kan sebetulnya kita sedang bertanya kepada diri kita sendiri mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kelemahan. Sehingga nanti di sini saya perbaiki ya, ini bukan untuk observer, satu untuk apa namanya sebagai refleksi pertanyaan diri sendiri. Nah, itu adalah 5 hal ini. Boleh nggak, Bu? Misalkan saya membuat pertanyaan di luar dari 5 pertanyaan untuk refleksi ini. Jawabannya boleh-boleh saja, bebas. Tapi yang jelas adalah ketika membuat jurnal refleksi itu, ya memang sedang apa namanya memperbaiki ya, memperbaiki kualitas mengajarnya untuk hal-hal yang barangkali nanti bisa temukan di saat PPL. Nah, berikutnya yang ketiga, saya memilihnya adalah wawancara. Bapak Ibu boleh tidak harus sama dengan saya, tapi saya pilihnya adalah wawancara. Nah, ini ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu boleh dibuat menjadi dua ya, apa namanya, untuk si yang mewawancarai, untuk juga siswanya. Yang diwawancarai adalah gurunya, meskipun instrumennya kita yang buat, si gurunya yang buat ya. Nah, kalau dia itu biasanya yang ditanyakan tentang permasalahan pembelajaran yang dipilih. Nah, si interviewer itu bukan observer ya, interviewer, si pewawancara itu bisa menanyakan kepada gurunya apa apa yang menjadi landasan Bapak atau Ibu memilih apa tema ini atau memilih muatan pembelajaran ini dijadikan bahan PPL ya. Berarti kan itu terkait dengan permasalahan pembelajaran ya ketika di LK 2.1 dan 2.2. Nah, bagaimana solusi pembelajaran yang digunakan? Nah, kalau itu kaitannya dengan siswa, maka pertanyaannya tidak demikian. Pertanyaannya adalah apa kendala yang kamu hadapi seketika kamu sedang mempelajari muatan pelajaran IPAS misalkan. Ya, jadi sudut pandangnya itu berbeda. Nah, dari kelima hal ini bisa saja kelima hal ini tidak ditanyakan kepada siswa, tetapi bisa ditanyakan kepada gurunya. Contohnya pada poin yang mana? Kepada poin alternatif solusi, ya. Bagaimana Bapak dan Ibu menentukan solusi apa namanya solusi dari kegiatan PPL sesuai dengan permasalahan pembelajaran yang sudah dipilih ya kan melakukan kajian literatur dan sebagainya itu jawabannya tapi kan di dalam LK 2.4 ini saya tidak meminta jawaban cukup hanya pertanyaannya saja. Nah, nanti instrumennya diletakkan setelah LK 2.4 ini dan diberikan nomor, misalkan instrumen lampiran 1. Instrumen lampiran 1 itu bisa di apa namanya bisa diletakkan di bagian sini. Nah, nanti kalau kita lihat lembar observasi guru, maka ini kita letakkan dia instrumen lembar 1. Lembar instrumen ke 1. Tunggu sebentar ya. Nah, ini berarti lembar instrumen kedua berapa, lembar instrumen ke berapa. Supaya saya bisa cek ya benar atau tidak apa yang dikemukakan di sini itu tertuang di dalam instrumennya. Kalau mau membuat yang berbeda, maka tulisan yang berwarna hitam ini jangan sama seperti saya ya, karena tulisan hitam itu menandakan hal-hal apa saja atau pokok-pokok bahasan atau pokok-pokok pertanyaan apa saja yang Bapak Ibu tuangkan di dalam instrumen ya. Kalau kita lihat untuk wawancara, misalkan kalau Bu Anita buatnya
Oh, ini Bapak menjadi kepala sekolah ketinggian ya. Hmm, mm, 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 mm. Ada, oh dia nggak buat wawancaranya.